Makna beriman kepada kitab-kitab Allah. Beriman kepada kitab-kitab Allah berarti mempercayai bahwa Allah telah menurunkan seluruh kitabnya kepada para rasul yang diutus kepada para hambanya. Konsekuensi beriman kepada kitab-kitab Allah yang pertama yaitu meyakini bahwa kitab-kitab itu benar diturunkan dari Allah. Yang kedua, meyakini bahwa kitab-kitab itu merupakan firman Allah. Yang ketiga, meyakini bahwa kitab-kitab itu pasti benar mengandung kebenaran dan petunjuk bagi manusia di dunia dan di akhirat. Yang keempat, beriman dengan nama-nama kitab yang sesuai dengan namanya, seperti Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, dan Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Yang kelima, membenarkan semua berita yang terkandung di dalam kitab-kitab tersebut. Dan yang terakhir, mengamalkan hukum yang terkandung dalam kitab tersebut, dan dalam mengamalkannya harus disertai dengan sikap ridho dan menerima. Di antara kitab-kitab suci yang paling agung itu ada 4. Yang pertama, ada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Yang kedua, ada Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Yang ketiga, ada kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. Yang keempat, ada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Kita sebagai umat yang beriman, sebaiknya kita mengimani keempat kitab tersebut, terutama Al-Quran, sebagai petunjuk umat. Al-Quran Al-Karim adalah kitab yang teragung dari kitab-kitab lainnya, sebagai batu ujian bagi kitab-kitab yang lainnya, dan menghapus semua ajaran dan hukum yang ada di kitab sebelumnya. Maka dari itu, kita sebagai umat haruslah mengimani. Berikut dalil nakli tentang mengimani kitab-kitab Allah. Dalam surat Asy-Syu'ara ayat 192 sampai 196, yang artinya, dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Rabb semesta alam. Ia dibawa turun oleh Ar-Roh Al-Amin, yaitu Jibril, ke dalam hatimu Muhammad, agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Pada Quran Surat An-Nisa ayat 136, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor 4485, yaitu, janganlah kamu membenarkan ahli kitab dan janganlah kamu mendustakannya. Akan tetapi, katakanlah, kami beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada kami, yaitu Al-Quran, dan apa yang telah diturunkan kepada kalian, Taurat dan Injil. Tuhan kami dan Tuhan kalian adalah satu. Hanya kepadanya lah kami berserah diri. Cara beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran yaitu 1. Meyakini jika kitab-kitab tersebut benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karangan dari para rasul. 2. Meyakini akan kebenaran isinya. Sedangkan cara beriman kepada Al-Quran yaitu 1. Meyakini jika Al-Quran itu benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karangan dari Nabi Muhammad SAW. 2. Meyakini jika isi Al-Quran dijamin kebenarannya tanpa ada keraguan sedikitpun. 3. Mempelajari, memahami, dan mencoba menghayati isi dari kandungan Al-Quran. 4. Mengamalkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Ya baik, setelah sebelumnya dijelaskan bagaimana cara beriman kepada kitab-kitab Allah,
Di sini saya akan menerangkan lebih lanjut. Ini kaitannya dengan perilaku kita sehari-hari. Tentu saja perilaku ini sangat erat dengan kehidupan kita. Bahkan ada yang menjadi rutinitas kita. Misalnya saja ada yang sederhana, yakni membantu orang tua, lalu ada bersedekah, lalu menuntut ilmu, dan yang menjadi kewajiban kita yakni sholat lima waktu. Masih ada banyak sekali perilaku terpuji lainnya yang menjadi salah satu cara untuk mengamalkan Al-Quran. Ada juga yang sering terlewat oleh kita, yakni membaca Al-Quran. Baca Al-Quran ini penting sekali dalam pengamalan Al-Quran. Ya, tentu saja membaca Al-Quran berarti kita percaya bahwa Al-Quran itu ada, dan Al-Quran itu adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Itu mari kita introspeksi diri terlebih dahulu. Seberapa sering kita membaca Al-Quran? Selain membaca, kita juga perlu mentadabburinya, ya teman-teman. Oleh karena itu, marilah kita membaca Al-Quran. Minimal sekali lah sehabis sholat maghrib itu bagus, atau kalau enggak sehabis sholat subuh. Yang perlu saya tekankan lebih lanjut di sini adalah kita hanya perlu mengenalkan kitab Al-Quran saja. Lalu bagaimana dengan kitab Zabur, Injil, dan Taurat? Ya, kita hanya perlu mempercayainya bahwa datangnya kitab tersebut adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak perlu mengamalkannya, karena hukum yang telah tertulis di kitab-kitab sebelumnya itu sudah dihapus dan dimansuh dengan diturunkannya kitab Al-Quran sebagai penyempurna kitab sebelumnya. Hikmah beriman kepada kitab Allah. Hikmah yang pertama adalah memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul untuk menyampaikan risalahnya. Yang kedua, hidup manusia itu menjadi lebih tertata karena adanya pedoman hukum yang berasal dari kitab Allah. Yang ketiga, meningkatkan motivasi beribadah dan menjalankan kewajiban-kewajiban beragama. Keempat, menumbuhkan sikap optimis karena adanya pedoman hidup dari Allah untuk meraih kesuksesan di dunia maupun di akhirat. Yang kelima, ketakwaan selalu terjaga dengan selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Keenam, menambah ilmu pengetahuan melalui pemahaman dalam kitab Allah.